Saat malam, salam budaya. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas temuan dari susunan batu bata kuno yang ada di kedua desa di wilayah Kecamatan Barat, Magetan. Berikut adalah gambaran peta dari kedua desa yang berada di Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Pada kedua desa ini banyak sekali terdapat sebaran benda-benda peninggalan arkeologis, di antaranya batu bata kuno dan juga satu arca nandi, batu yoni, dan sumur kuno. Pada titik 1, 2, 3, dan 4 merupakan adalah lokasi di mana ditemukannya susunan batu bata kuno. Dan nanti saya akan menjelaskan seperti apa susunannya, tapi yang pantas untuk lebih diperhatikan adalah di mana lokasi dari susunan batu bata itu kalau kita tarik garis lurus itu ternyata lurus 1, 2, 3, dan 4. Akan tapi di sini kita juga belum berani menyimpulkan ini sebuah bangunan apa, dan karena kita juga tidak tahu apakah susunan batu bata ini merupakan sebuah bangunan yang menyambung, dan nanti akan saya jelaskan lebih detail di belakang. Akan tetapi ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Sebelum saya mulai, kita bisa menamakan titik 1, 2 ini desa A, dan 3 dan 4 ini kita anggap desa B. Pada desa A ini, pada titik 1 itu terdapat banyak sekali penyebaran batu bata pada sebuah tegalan yang berada di belakang rumah warga, atau tegalan itu biasa disebut oleh warga adalah tanah geneng, yaitu tanah yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan di atas tanah geneng tersebut terdapat banyak sekali tumpukan batu bata kuno yang sudah istilahnya morat marit. Akan tapi di dekat tanah geneng sekitar 100 meteran itu terdapat sebuah punden. Pada punden ini ditumbuhi beringin besar, dan di bawahnya itu terdapat arca nandi, sebuah batu arca nandi yang sudah termutilasi pada bagian kepalanya. Dan di sini yang menarik dari cerita si pemilik tegalan itu, yaitu si mbah-mbah itu, bercerita bahwa dulunya di atas tanah itu masih terdapat susunan batu bata kuno yang menurut ceritanya adalah sebuah makam kuno menurut ceritanya, tapi untuk bentuknya seperti apa mbahnya ini tidak ingat. Tapi yang jelas waktu itu masih tersusun dengan baik, akan tapi pada waktu tertentu oleh simbah ini dibongkar susunan itu. Setelah dibongkar, batu batanya diambil entah untuk keperluan apa, sehingga sekarang hanya tinggal reruntuhannya, sehingga sudah tidak nampak lagi aslinya. Nah, pada titik 2 ini dulunya merupakan juga punden, dan pada titik 2 ini menurut warga sekitar dulu
dulu terdapat sebuah batu yang menurut informasinya berbentuk sebuah mahkota. Saat itu banyak orang yang datang ke situ untuk ritual-ritual tertentu, dan pada akhirnya batu bata itu batu itu hilang entah kemana, mungkin katanya diambil orang. Nah, setelah batu itu hilang, tempat itu menjadi sepi, dan pada akhirnya tempat itu akhirnya sekarang ini hanya menjadi tempat dimana untuk membuang kotoran sapi si pemilik rumah. Hingga kini pagar untuk pelindungnya masih ada, tetapi batunya sudah tidak ada lagi. Pada kedua titik ini, titik 1 dan titik 2, mempunyai jarak sekitar 250 meter. Setelah kita membahas pada desa A di titik 1 dan titik 2, sekarang kita beralih ke yang desa B dengan titik 3 dan 4. Pada desa B ini lebih banyak peninggalan arkeologisnya, ada berupa susunan batu bata, sumur kuno, dan juga batu yoni itu yang terlihat. Pada titik 3 ini masih tersusun bebatuan, masih tersusun batu bata kunonya, masih terlihat susunannya walaupun hanya 3 lapis. Selain susunan batu bata, juga terdapat sebuah punden, dan di punden itu juga banyak sekali penyebaran batu batanya. Lalu ke titik 4 juga sama, yaitu terdapat tumpukan batu bata kuno. Akan tetapi di sini pada titik 4 ini dulunya sudah runtuh. Kalau menurut warga, itu menurut cerita warga, dulunya merupakan adalah sebuah gapura, dan runtuh. Akhirnya reruntuhan itu ditumpuk kembali, di batu bata itu ditumpuk-tumpuk, ditata sedemikian rupa lah, jadi sudah tidak menyerupai gapura lagi. Dan yang menarik di sini, jarak antara titik 3 dan titik 4 itu jaraknya kurang lebih sama, yaitu 250 meter, sama dengan jarak pada titik 1 dan titik 2 yang tadi. Akan tapi di sini ada sebuah sumur kuno yang pada bagian bawahnya masih terlihat dua jobong yang bertumpuk itu masih terlihat. Akan tapi pada bagian atasnya nampaknya sudah bercampur dengan batu bata saat ini. Dan kalau kita lihat lebih detail ke dalam saat tidak ada air, maka terlihat ada sebuah terowongan di bawahnya sumur tersebut. Tapi kita juga belum pernah ngecek ke dalam, karena juga kedalaman sumurnya juga lumayan dalam, kita nggak berani untuk turun. Setelah sumur, kita di titik di desa B ini, kita juga bisa, pada titik B ini kita juga bisa mendapati sebuah batu yoni. Akan tetapi di sini batu yoninya sudah dipecah menjadi beberapa bagian oleh seorang tokoh itu katanya, karena waktu itu batu itu kan berada di pinggir jalan raya antara Sawahan dan Madiun, dan di situ banyak sekali orang yang mampir, kasih bunga, sesajen dan lain sebagainya. Dan
karena ada seorang tokoh yang tidak suka dengan kebiasaan itu, akhirnya ion ini dipecah menjadi 4 bagian. Ya sangat disayangkan, tapi semua itu sudah terlanjur. Nah, di sini kita membahas masalah tentang sendang kepatihan. Di sini juga ada sendang kepatihan, akan tetapi di sendang kepatihan ini tidak terdapat peninggalan benda-benda arkeologisnya, tidak ada, hanya sebuah sendang atau bilik air itu saja. Dan juga di Kali Candi ada yang menarik namanya Kali Candi, tapi di situ juga tidak terdapat benda-benda arkeologisnya, hanya namanya saja Kali Candi. Nggak tahu asal usulnya, tapi warga menyebutnya seperti itu. Setelah kita membahas dari titik ke titik dan dari beberapa peninggalannya, sekarang kita akan mencoba untuk menganalisa pada areal persawahan yang berada di antara titik 2 dan titik 3 yang difoto saya garis putih. Nah, pada garis putih tersebut itu adalah tanah persawahan, dan di areal persawahan tersebut tanahnya lebih rendah daripada tanah yang berada di titik 2 dan titik 3. Jadi tanah desa atau tanah di lingkungan desa di kedua desa tersebut lebih tinggi daripada tanah yang berada di areal persawahan. Nah, di sini kita mencoba untuk menggali informasi dari para petani yang menggarap lahan di antara titik 2 dan titik 3. Setelah kita mencoba untuk menggali informasi di situ, kita tanyakan, ternyata selama ini mereka belum pernah menemukan susunan batu bata di areal persawahan tersebut. Saat mereka membaca ataupun mencangkul, tentunya kalau memang di antara titik 2 dan 3 ini terdapat susunan batu bata, tentunya mereka pasti akan menemukannya. Ininya pasti tercongkel, istilahnya biasanya terjadi seperti itu. Tapi di sini mereka sudah bertahun-tahun menggarap sawah di area tersebut, belum pernah menemukan susunan batu bata maupun benda-benda arkeologis lainnya. Sehingga sementara ini mungkin kita bisa memberikan sebuah kesimpulan, kemungkinan bangunan ini, susunan batu bata ini tidak menyambung. Dan kita coba untuk ukur jarak antara kita ukur jarak panjangnya dari titik 1 sampai titik 4 ini, jaraknya sekitar 1,4 kilo, berarti sangat panjang sekali. Dan kalau di tengah-tengah sawah itu misalkan ditemukan sebuah susunan batu bata, tentunya ini adalah sebuah bangunan yang luar biasa. Kalaupun misalkan keempat titik ini menyambung dan
di tengah-tengah persawahan itu tidak pernah ditemukan susunan batu bata, ya kalaupun ini menyambung berarti kan terpendamnya terlalu dalam. Akan tetapi semua itu juga masih perlu kajian dan penelitian yang tentunya yang dilakukan oleh BPCB. Dan kalaupun dilakukan kajian atau penelitian, kalaupun misalkan untuk mengetahui ini menyambung atau tidak, tentunya akan dilakukan atau istilahnya dites, digali di bagian tengah persawahan dengan kedalam sekian meter misalkan. Kalaupun menemukan itu struktur, ya berarti itu adalah bangunan yang menyambung. Kalau tidak, berarti ya tidak. Ya, mungkin sekian dari saya dan terima kasih.